Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, jadi kita akan melanjutkan keutamaan bulan suci Ramadan. Hadis ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu fawqal ghamami wa yuftahu laha abwabus samai wa yaqulu rabbu wa izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat doa itu ke atas awan dan membukakan baginya pintu-pintu langit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi kemuliaanku, pasti aku akan menolongmu walaupun suatu saat nanti atau sesuai dengan kemaslahatan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dari kitab Al-Targhib. Faidah, dalam kitab Durrul Mansur diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa apabila bulan Ramadan tiba, raut wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah. Beliau lebih banyak memperbanyak jumlah rakaat salat sunnahnya dan berdoa lebih tawadu, penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut riwayat lain, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa beliau tidak pernah berbaring di tempat tidurnya hingga usai bulan Ramadan. Riwayat lain menyatakan bahwa saat bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat pemikul arsy, tinggalkanlah amalan kalian masing-masing. Aminilah doa orang-orang yang berpuasa. Banyak sekali hadis yang menyatakan bahwa doa-doa pada bulan Ramadan dikabulkan secara khusus. Hal ini tidak diragukan sedikit pun kebenarannya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dan nabinya yang terpercaya telah memberitahu kita, maka kita jangan ragu sedikit pun. Memang ada sebagian orang yang berdoa memohon sesuatu, tetapi hasil doanya belum terwujud. Namun, jangan sampai dipahami bahwa doanya ditolak. Tetapi pahamilah makna diterimanya doa dalam penjelasan di bawah ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim berdoa dengan syarat tidak untuk memutuskan hubungan saudara atau berbuat suatu dosa, pasti ia akan mendapatkan salah satu dari 3 hal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila ini tidak didapatkan, ia akan diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Atau yang ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Hadis lain menyebutkan pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil seorang hambanya dan berfirman, wahai hambaku, aku telah menyuruhmu agar berdoa kepadaku dan aku berjanji akan mengabulkannya. Lalu, apakah kamu telah memohon kepadaku? Hamba itu menjawab, ya, aku telah berdoa, wahai Tuhanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada satupun doa yang kamu mohonkan, melainkan aku terima. Kamu berdoa agar dihindarkan dari sesuatu bencana, maka aku menunaikannya di dunia. Kamu berdoa agar dijauhkan dari sesuatu kesedihan, tetapi kamu tidak merasakan hasil doamu. Sebagai gantinya, aku tetapkan bagimu balasan dan pahalanya di akhirat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang itu akan diingatkan lagi tentang doa-doanya
dan akan diperlihatkan doa-doa yang telah dikabulkan di dunia. Dan doa-doa yang pahalanya disimpan di akhirat, ketika ia mengetahui begitu banyak pahalanya, maka ia berangan-angan agar tidak ada satupun doanya yang dikabulkan di dunia, sehingga ia dapat menerima pahala seluruhnya di akhirat. Ringkasnya, doa adalah sesuatu yang sangat penting. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Meskipun zahirnya tidak ada tanda-tanda doa kita diterima, hendaknya kita tidak berburuk sangka. Dari hadis yang panjang pada penutup buku ini dapat diketahui dengan jelas bahwa dalam pengabulan doa, Allah Subhanahu wa taala melihat maslahat hambanya. Jika yang diminta oleh seorang hamba itu ada maslahatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkannya. Jika tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewujudkannya. Ini pun merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berdoa. Karena kadang-kadang kita meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kemaslahatan kita disebabkan ketidakpahaman kita. Ada perkara penting lain. Banyak lelaki atau wanita yang terkena penyakit kebiasaan buruk, yaitu suka melaknat anak-anaknya ketika jengkel dan marah. Ketahuilah bahwa ada waktu-waktu tertentu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa apa saja, sehingga karena kebodohan seseorang kadangkala anaknya sendiri terkena laknat. Apabila anak itu mati atau terkena musibah, barulah ia menangis dan meratapinya tanpa menyadari bahwa musibah itu datang disebabkan oleh doa buruknya sendiri. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan mengutuk diri sendiri, anak-anak, harta benda, dan pembantu, karena ada suatu waktu tertentu setiap doa dikabulkan, terutama pada bulan Ramadan. Sepanjang bulan itu adalah saat-saat mustajab, maka berhati-hatilah dengan lisan kita pada bulan Ramadan ini. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menolak doa orang yang berdoa. Di dalam kitab At-Targhib, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa setiap malam bulan Ramadan penyeru dan langit berseru, wahai pencari kebaikan, mendekatlah dan tingkatkanlah amal salihmu. Wahai pencari kemaksiatan, berhentilah dari kemaksiatan dan bukalah matamu. Lalu malaikat itu berseru, adakah orang yang mencari maghfirah agar dosa-dosanya diampuni? Adakah orang-orang yang bertaubat agar taubatnya diterima? Adakah orang-orang yang berdoa agar doanya dikabulkan? Adakah orang yang meminta agar hajatnya ditunaikan? Selepas semuanya ini, ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan, yaitu untuk diterimanya sebuah doa ada beberapa syarat. Apabila persyaratan itu tidak terpenuhi, biasanya doa itu akan tertolak. Di antara penyebab tertolaknya doa ialah makanan yang haram. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang yang dalam kesulitan mengangkat tangannya ke langit. Mereka berdoa dan menangis, ya Rabb, ya Rabb, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Para ahli sejarah menulis bahwa di kota Kufah ada sekelompok orang yang doa-doanya selalu dikabulkan. Apabila ada pejabat yang zalim menguasai mereka, mereka akan mendoakan keburukan untuk pejabat itu, sehingga ia binasa. Ketika Hajjaj yang terkenal dengan kezalimannya menjadi penguasa di sana, ia secara khusus mengundang kelompok orang tersebut dalam jamuan makan. Selesai makan, Hajjaj berkata, kini aku telah terlindung dari doa-doa buruk mereka, karena makanan haram telah memasuki perut mereka. Masalah ini patut menjadi bahan renungan kita. Pada masa kini, rezeki yang halal mesti mendapat perhatian khusus, karena setiap saat riba direkayasa menjadi halal. Para pegawai menganggap suap menyuap sebagai kebaikan. Demikian juga para pedagang menganggap bahwa menipu dalam berdagang itu sesuatu yang baik. Sekian. Cukup dari penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.